Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini mau mengungkap hutan Tinjomoyo, daerah Semarang, Jawa Tengah, yang konon ceritanya di lokasi tersebut, di hutan Tinjomoyo, ada tempat gua yang sering didatangi kalangan bangsa manusia, yang intinya untuk perihal urusan duniawi. Benarkah di lokasi itu banyak dihuni kalangan makhluk sehingga banyak manusia yang berpikiran sempit untuk mewujudkan impian dan keinginan urusan duniawi, sampai pada akhirnya seringkali mengadakan ritual sesaji sampai bermukim ataupun bermalam untuk mewujudkan impiannya. Dan sebenarnya sosok apa? Makanya malam ini mau diungkap. Nah, pesanku seperti biasa, senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton. Nah, biar nggak gagal paham, tonton sampai akhir, karena di akhir video ada penjelasan dari saya langsung. Ya, karena di channel Cahaya Nusantara itu bukan hanya mengandalkan penjelasan sang mediator, karena mediator itu ditempati makhluk yang lokasinya lagi diungkap. Karena jin, setan, iblis memberikan jawaban seolah-olah dalam pemikiran bangsa manusia itu benar, bagus. Karena apa? Dari baninya jin tersebut, si Azazil, ahli Al-Quran, ahli sejarah, ahli merangkai kata-kata. Makanya kalau dari baninya keturunannya pun sama. Maka pesanku, kalau pengen tahu yang sebenarnya tentang setiap tayangan videoku, usahakan sampai akhir dan dicerna, diamati, disimak setiap salah satu contoh berdialog dengan mediator sampai akhir video saya jelaskan, jadi paham. Kalau yang gagal paham berarti nontonnya cuma sekilas doang, langsung komen ya. Saksikan. Hutan Sindo, hutan Tinjomoyo, Tinjomoyo. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai seluruh penghuni hutan Tinjomoyo dari Semarang, hadirlah semuanya, masuklah semuanya, hadirlah semuanya, masuklah semuanya. Masuk dengan seluruh kemampuan kalian. Kalau memang punya kekuatan-kekuatan kalian, kalau memang punya kesaktian-kesaktian kalian, kalau memang punya kekuasaan-kekuasaan kalian, dan juga bentuk rupa kalian, masuk total seutuhnya malam ini di wadah yang disiapkan. Selamat datang makhluk-makhluk laknatullah. Ada perlu apa kau memanggil kami? Keperluanku menghadirkan kalian yang tidak lain untuk mencocokkan cerita di luar sana. Katanya di hutan Tinjomoyo, daerah Semarang, sering banyak manusia datang dari segala penjuru, berbondong-bondong di lokasi tersebut. Intinya bab urusan duniawi. Ada yang minta kekayaan, ada juga yang mengharap keilmuan. Itu benar apa tidak? Tentu saja benar. Benar? Ya. Dan kalian yang menempat di lokasi tersebut itu bangsa apa? Jin. Bangsa jin? Ya. Ya. Dan ada cerita pula, katanya kalau malam, kalau manusia datang melintas pakai kendaraan, sering terjadi ada orang yang bonceng sosok perempuan, tapi di tengah perjalanan itu menghilang. Benar apa tidak cerita itu? Benar. Itu anak buahku. Anak buah kalian? Iya. Katanya di situ ada batu kunti
yang sering orang mengadakan ritual sesaji untuk permohonan permintaan, baik urusan usaha, penglaris, ataupun kekayaan, ataupun keilmuan, dan orangnya sampai bermalam di lokasi tersebut sambil nunggu petunjuk perintah, entah melalui proses mimpi ataupun yang disampaikan sang juru kunci. Berita itu benar apa tidak? Iya, itu tipu daya kami. Oh iya, untuk bangsamu. Kalian menempat di situ sudah berapa lama? Sangat lama. Awal mulanya kalian menempat di situ atas dasar perintah siapa? Junjungan kami. Siapa junjungan kalian? Pantai Selatan. Pantai Selatan junjungan kalian. Ya. Sudah, itu hanya untuk mencocokkan cerita itu. Ada urusan apa? Ada urusan cuma mencocokkan. Sekarang ada aturan. Apakah dirimu menginginkan kemampuan? Kosongkan, tinggalkan lokasi tersebut dan kau kembali ke asalmu. Junjunganmu Pantai Selatan, kembalilah ke Pantai Selatan. Apakah kamu tidak menginginkan kemampuan dari kami? Kemampuan untuk menghadirkan kalian pun mudah. Apa yang diharapkan kemampuan dari kalian, bangsa jin? Kau ingin kesaktian? Sesakti apa jin? Ingin kepala senjata? Kami bisa melakukannya. Kalian bisa memberikan kekuatan, kesaktian. Ya. Arahkan kesaktian kalian semua ke tubuh ini. Sesakti apa yang kalian miliki? Cakap saja menantang kami. Silakan. Bisa merobek tubuhmu. Arahkan kekuatan kesaktian kalian, seberapa dasar kesaktian kalian. Arahkan ke tubuh ini. Persiapkan saja. Ternyata kau sakti juga, manusia. Sesakti apa kalangan jin? Aku belum puas. Siapa kau, manusia? Kenapa ini menjadi berbalik? Sesakti apa kalangan jin? Sesakti apa kalangan setan? Sesakti apa kalangan iblis? Baru kali Sakti apa kalangan siluman? ada manusia mengalahkanku. Buktinya banyak manusia yang datang kepada kami. Itu manusia yang bodoh, manusia yang awam dengan pengetahuan, manusia yang tidak tahu dengan ada yang menciptakan. Tapi bangsamu banyak yang ikut kami sesatkan. Hanya sebatas itu kesaktian kalian. Siapa kau, manusia? Bisa Aku mengalahkan adalah kami? aku. Siapa dirimu? Tunjukkan kepada kami. Bangun dan berdiri tatap baik-baik siapa aku. Lepaskan. Ayo. Lihat seksama aku. Ternyata dirimu tidak salah rupanya. Berhadapan. Pantas. Kali ini aku akan membalaskan dendam junjunganku. Silakan. Ini saatnya aku nanti-nantikan ternyata ada di hadapanku. Silakan. Sekalipun hancur aku tidak akan menyesal. Jangan bodoh. Sebagai bukti baktiku kepada junjunganku. Aku tidak akan menyesal junjunganku. Tentu tidak akan menyesal. Sudah berusaha untuk mengalahkannya. Hancur pun. Aku tidak akan menghancurkan kalian. Aku rela. Tapi Aku siksaan sudah dan penderitaan buktikan kalian akan merasakan sampai ajal kalian. kesetiaanku, junjunganku.
Terimalah jarum mautku ini yang akan menyiksa kalian sampai sepanjang masa ajal kalian datang. Keluarlah jarum mautku. Sakit yang teramat, panas, semuanya berlaku. Baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perihal mengungkap hutan Tinjomoyo daerah Semarang yang lokasinya itu di hutan. Cerita itu memang benar, banyak dihuni kalangan makhluk berbagai macam bentuk. Ada bentuk perempuan, bentuk separuh badan ular separuh manusia, macam-macam berupa bentuknya. Yang namanya jin, jin bisa berubah bentuk apa saja. Tujuannya perubahan wujud itu supaya manusia yang tahu mengakui keberadaannya dan percaya, yakin, dan takut. Tujuannya jin seperti itu. Jadi jangan buat pedoman. Kenapa makhluk itu menempat di lokasi tersebut yang pada harinya sampai sekarang itu dikeramatkan, disakralkan, banyak manusia yang datang berbondong-bondong ke lokasi tersebut untuk perihal kekayaan, keilmuan, ataupun penglaris, ataupun daya pikat. Karena manusia itu berpikiran sempit, ya. Apa yang digapai, apa yang diinginkan melalui proses sarana diperbantukan dari makhluk jin, setan, iblis, itu tidak akan kekal dan tidak akan abadi. Andaikan menemukan satu contoh untuk menaklukkan lawan jenis, berarti targetnya satu contoh perempuan itu ditempati makhluk. Maka perempuan itu punya dasar cinta, seolah itu segalanya. Dan itu prosesnya tidak akan lama. Dalam rumah tangganya pun tidak akan berkah, tidak akan barokah. Selalu ada konflik, permasalahan. Nah, andaikan ada yang manusia menginginkan satu contoh untuk penglaris jalan usahanya, laris, memang laris, karena antek-antek makhluk itu pada menempat wadah-wadah manusia untuk beli di jualannya, dagangannya orang tersebut. Tapi hasilnya juga tidak barokah. Bukti tidak barokahnya di mana? Omsetnya banyak, pendapatannya banyak, tapi dikumpulkan susah. Ya, dikumpulkan susah. Andaikan bisa terbeli barang pun, barang itu pasti tidak akan lama terjual. Dan ujung-ujungnya nanti dari salah satu anak ataupun keluarga punya penyakit yang tak kunjung sembuh. Karena apa? Yang namanya jin, setan, iblis memberikan pertolongan ke bangsa manusia walaupun sekecil debu, itu berharap imbalan. Imbalannya bukan emas, imbalannya bukan makanan, pasti dari salah satu keluarga yang disayang. Apalagi perihal bab urusan keilmuan, manusia mendapatkan keilmuan dengan cara seperti itu yang bermalam ataupun mendatangi tempat yang disakralkan, yang digeramatkan. Boleh dibilang ilmunya ampuh, mustajab, tapi hanya sebatas lingkaran. Dalam arti lingkaran itu, karena yang menempat di wadah manusia mengharap ilmu itu pimpinannya lah yang bikin wabah penyakit ataupun segala cara manusia yang diinginkan itu antek-anteknya. Jadi semuanya semu. Ujung-ujungnya sama. Memiliki keilmuan seperti itu dari darah keturunan. Ada yang lagi enak-enak usaha, jatuh, hancur. Punya keturunan, cacat fisik. Hasilnya sama, tidak barokah. Artinya tidak barokah, tidak terkumpul. Maka pesanku, wahai semua saudaraku dimanapun kau berada, apabila engkau mengharap keilmuan ataupun keberkahan, Quran sudah mengarahkan. Quran sudah menyediakan tentang ilmu ataupun harta. Karena dalam kitab suci Al-Quran, gudangnya ilmu, gudangnya harta itu di Al-Quran. Asalkan manusia paham dan tahu dan cara untuk menggunakannya. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Allah.